Ini bukan sekedar perjalanan biasa. Perjalanan kami kali ini membawa misi untuk menemukan jati diri bangsa. Bangsa yang besar. Bangsa yang terbentuk dari ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang memiliki ratusan bahasa daerah dengan keragaman budaya dan etnis serta warna kulit. Namun keragaman itu tidak membuat kami saling serang atau saling benci-membenci satu sama lain. Inilah perjalanan kami ke Pulau Bali Dewata. Kami memulai perjalanan saat pagi masih seterang tanah. 8 bus dari 4 fakultas Usuluddin yang berbeda, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, akidah dan filsafat, serta tasawuf dan psikoterapi bergerak membelah kabut, menyusuri tol Jawa yang begitu panjang dan indah karya Presiden Joko Widodo. Kudus, Demak, Semarang, Solotigo, Solo, Ngawi, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Situbondo, hingga Banyuwangi. Tubuh kami tergoyang-goyang sepanjang perjalanan. Mata kami kadang terpejam, kadang terjaga. Meski hati kami senantiasa bersyukur atas nikmat damai yang kami akan jaga sekuat tenaga sampai kapanpun. Di saat negara di luar sana bertikai satu sama lain, bunuh-membunuh, benci-membenci, rudal diluncurkan, senapan dikokang, bom membahana, puing-puing berserakan, darah bertumpahan, nyawa melayang, tangis membahana, anak-anak menjadi yatim, istri-istri menjadi janda. Kami masih satu bangsa, Indonesia. Inilah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, yang menyambut kami dengan ceramah-ceramah yang menenangkan. Beliau tokoh NU yang tegas dan bersahaja. Perjalanan kami berlanjut ke penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Indahnya dermaga, pantai yang bersih, pulau puluhan kapal feri yang terapung di atas selat Jawa Bali kami saksikan meski di tengah gelap yang menyapa. Tiba di Bali, bus lalu menyusuri indahnya Pulau Dewata, pulau yang mempunyai ribuan keindahan, laksana secuil surga yang dititipkan Tuhan di muka bumi ini. Sepanjang perjalanan di Pulau Bali Dewata, kanan kiri kami adalah pepohonan yang terjaga, rindang, dan terkadang sulur-sulurnya menjuntai panjang ke pantai biru. Tiba di Tabanan Bali, kami disambut senyum Kiai Haji Nur Hadi, seorang murid Kiai Arwani dari Kudus, tanah kelahiran kami. Beliau di tengah ribuan warga Hindu dapat bersatu padu untuk membangun keragaman Bali dengan toleransi beragama yang kuat. Tak perlu merasa yang paling benar dan menyalahkan yang berbeda dari kita. Inilah sesungguhnya ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Kami juga mengunjungi desa adat Panglipuran, desa terbersih dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, salah satu warisan dunia. Di Kuta kami menulis nama kami di pantai pasir putih, meski Samudra Hindia tiba-tiba datang dan menghapus tulisan itu. Di pantai Melasti kami juga menikmati indahnya perbukitan yang kokoh, berdiri di samping Samudra Hindia yang begitu luas, seakan-akan seperti halnya kokohnya karang di tengah-tengah lautan. Sama seperti keyakinan kami bahwa kami adalah bangsa besar yang akan senantiasa menjaga toleransi beragama sampai kapanpun.
Sementara kunjungan terakhir kami di Bedugul adalah sebuah desa yang 90%-nya warga muslim taat yang mampu mempertahankan toleransi antara umat Islam dan umat Hindu di Bali. Terima kasih Bali. Terima kasih telah mengajarkan kami keragaman. Terima kasih membawa kami dengan berjuta keindahan yang ada di dunia ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di pantai Kute yang sangat terkenal di dunia itu. Di sini kita bisa lihat banyak sekali pemandangan yang dapat kita lihat, dari mulai mahasiswa yang berkumpul untuk melihat pemandangan. Kemudian di sana pula kita bisa melihat bagaimana para turis. Dan hal yang bisa kita ambil dari sini, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya, "Qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Maka berjalanlah di muka bumi ini, berjalan-jalanlah kalian di muka bumi ini, dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan melihat fenomena yang terjadi di alam ini, kita bisa melihat dan mengamati bagaimanakah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga, inna fi dzalika laayatil ulil albab, bahwa kejadian-kejadian mereka merupakan tanda besar bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dengan hiburan, tamasya, dan melihat pemandangan yang ada, tentulah kita kemudian menjadikan ibrah bagi kita, bagi orang-orang yang berpikir tentang kejadian itu. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak melihat bagaimanakah tanda kejadian dari penciptaan ibil, unta, bagaimanakah mereka diciptakan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimanakah bumi ini dibentangkan sedemikian rupa, dan bagaimanakah langit ditinggikan tanpa ada tiang di sana. Nah, inilah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada kita bahwa kita harus berpikir di dunia ini untuk melihat ibrah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.